Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dewi Gumilang, NIM 185. Saya dari kelas 5E. Oke, kali ini saya akan memaparkan hasil dari wawancara bersama dengan pemilik salah satu pabrik arang yang berada di daerah Salatiga. Nah, yang kebetulan teman saya seperti itu. Nah, hasil dari wawancara itu ada beberapa aspek. Yang pertama itu saya menanyai atau mewawancara tentang dari mana beliau mendapatkan ide usaha membuat pabrik arang. Lalu yang kedua itu tahap apa yang beliau lakukan ketika membuat pabrik arang. Lalu yang ketiga itu tantangan apa saja yang beliau lalui ketika membuat usaha pabrik arang. Dan yang terakhir rintangan serta strategi apa yang beliau lakukan seperti itu. Nah, yang pertama yaitu dari mana beliau mendapatkan ide usaha. Nah, beliau bercerita beliau mendapatkan ide usaha ketika beliau bekerja di salah satu perusahaan pabrik arang yang berada di Salatiga. Nah, ketika beliau bekerja, beliau mempunyai pemikiran apabila beliau memiliki cukup modal, beliau akan membuat pabrik arang dengan ilmu yang sudah beliau dapatkan seperti itu. Lalu yang kedua itu mengenai kapan beliau memulai usaha. Nah, beliau itu memulai usaha sekitar tahun 2017, yang dimana waktu itu ketika beliau sudah memiliki modal. Nah, beliau langsung berencana untuk membuat pabrik arang dengan ilmu dari bekal beliau ketika kerja di pabrik arang. Lalu yang ketiga, tantangan. Nah, kira-kira tantangan apa saja yang beliau lalui? Nah, yang pertama itu adalah ketika beliau tidak mendapatkan investor seperti itu. Lalu ada ketika beliau memproduksi tapi sepi seperti itu. Lalu ketika pabrik beliau kebakaran, itu juga pernah. Nah, cuma tidak separah gitulah, separah kayak terbakar semua, tidak. Lalu yang terakhir strateginya. Nah, strategi beliau itu seperti menawarkan produk arang yang beliau buat kepada investor-investor yang berada di luar negeri maupun di dalam negeri. Nah, biasanya arang tersebut itu akan beliau langsung ekspor ke luar negeri, atau biasanya kepada pabrik yang yang lebih besar lah daripada beliau. Jadi beliau menyuplai pabrik arang. Nah, dari pabrik itu baru di luar ke luar negeri. Namun ada kalanya beliau langsung mengekspor ke luar negeri seperti itu. Nah, dari beberapa wawancara yang sudah saya sampaikan tadi, itu saya kaitkan dengan materi perkuliahan yang bertema hope atau dorongan positif yang muncul saat seorang menetapkan tujuan dan menyusun rencana untuk mencapainya. Nah, dari wawancara yang sudah saya terangkan tadi kan banyak itu step-step dari mulai kenapa kok mendapatkan ide arang, lalu tahapnya itu seperti apa, tantangannya seperti apa, lalu perencanaannya itu seperti apa. Nah, kesimpulannya pada intinya beliau itu banyak memiliki proses yang tidak lancar lah, tidak semulus pabrik-pabrik yang lainnya. Namun beliau tetap berusaha
dan selalu mencoba. Semisal pada tahap menentukan nilai ide usaha. Nah, pabrik arang kan sudah banyak. Nah, pasti saingannya sangat banyak. Namun beliau tetap berusaha karena beliau memiliki ilmu dan keyakinan akan dapat mengembangkan suatu produk dari arang yang lebih baik daripada yang lainnya, daripada usaha yang lainnya. Lalu yang kedua itu tahap ketika memulai usahanya itu seperti apa. Tentu ketika memulai usaha itu tidak ada yang mulus, pasti ada rintangan. Nah, beberapa rintangannya itu seperti ketika waktu membuat arang kan itu dari bahan kelapa. Nah, itu kebetulan bahan-bahannya itu susah untuk didapatkan, atau beliau itu kayak belum mendapatkan partner lah untuk mengekspor. Ketika sudah menjadi arang itu mau diekspor kemana, dikirim siapa, dijual ke siapa. Namun dari problem-problem permasalahan tersebut, beliau tetap berusaha mencari pasar dan mencari bahan-bahan untuk membuat produk beliau, yaitu arang. Nah, yang ketiga itu strategi perencanaan. Nah, strategi perencanaannya yaitu seperti ketika beliau membuat produk. Nah, itu pemasarannya lewat apa? Nah, itu biasanya beliau pasarkan lewat kenalan beliau. Nah, beliau memiliki beberapa kenalan dan juga beliau pasarkan lewat sosial media. Nah, itu biasanya ada beberapa partner perusahaan yang melirik, oh ini kualitasnya bagus, seperti itu. Nah, ketika belum mendapatkan itu, nah beliau hampir putus asa. Namun beliau tetap berusaha untuk mendapatkannya dengan memperbanyak kenalan, mengikuti seminar, sehingga beliau mendapatkan beberapa partner sehingga bisa memasarkan produknya seperti itu. Dan yang terakhir, tantangan dan rintangan. Nah, tentu saja tantangan dan rintangan yang beliau lalui itu cukup banyak dan panjang sekali. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, mulai dari mencari bahan bakunya susah, atau belum tidak mendapatkan pasar, atau bahkan naik turunnya bahan baku. Nah, jadi kelapa itu kayak bahan ketika untuk membuat arang kan kadang naik kadang turun. Nah, dari situ beliau kadang harus memangkas keuangan, atau belum lagi membiayai bayaran dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu tetap beliau lakukan. Yang pada intinya hasil dari kesimpulannya itu yang beliau sampaikan, intinya ketika berusaha atau ketika memiliki suatu keinginan atau impian itu selalu berusaha. Ketika gagal, berusaha lagi. Ketika gagal, berusaha lagi. Sampai kamu mencapai apa yang kamu inginkan. Lalu kata beliau, jangan takut mengevaluasi diri sendiri. Karena semakin gagal itu kita akan semakin dekat dengan tujuan. Nah, mohon maaf, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf juga agak belepotan, agak berantakan dalam penyampaiannya. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Saya Muhammad Depi Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.